Oke guys, kita lanjut lagi di skill reading kita yang ke-8 sampai 11, yang mana lebih fokus ke mengidentifikasi vocabulary. Dan materi yang sudah Miss Lee share di situ sudah dijabarkan bagaimana cara-cara untuk mengidentifikasi sebuah kosakata dalam sebuah bacaan. Dan berikut contoh pertanyaannya, kita fokus di nomor 1, yaitu kata kuncinya only. Click on the word that in the passage that could be best replaced by only. Jadi could be replaced itu maksudnya adalah yang bisa menggantikan only itu apa. Jadi alias sinonim dari only adalah. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 pasti jawabannya ada di baris pertama atau baris kedua. Jadi masih awal-awal. Only adalah hanya. Jadi kita cari di sini yang sinonimnya hanya atau satu-satunya ya. Dan ternyata di sini yang ketemu adalah solely. Solely artinya semata-mata. Jadi solely itu adalah jawaban yang paling cocok. Kata kuncinya adalah multi-purpose, closest in meaning. Jadi multi-purpose itu sinonimnya apa? Hampir sama artinya dengan apa? Di baris ketiga ada kata multi-purpose, yang mana di materi yang sudah Miss Lee share itu ada beberapa list vocabulary yang menunjukkan imbuhan atau awalan yang menunjukkan arti tersendiri. Misalnya multi itu berarti memiliki arti banyak macam. Bisa juga ada this yang memiliki arti tidak. Bisa juga an juga artinya tidak. Sama ya. Dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi beberapa list kosakata yang memiliki arti khusus ya. Dan di sini multi karena artinya banyak, maka kita cari yang mirip yaitu varied, bermacam-macam. Kalau health kesehatan singular itu tunggal, recognize itu disadari. Maka yang paling tepat delta. Lanjut ke nomor 3. Kata kuncinya adalah season. Ada di baris keempat, yaitu to season. Otomatis setelah to itu biasanya kata kerja dasar atau disebut to infinitive. Dan untuk pilihan A, B, C, D semuanya kata kerja dasar. Jadi kita harus membaca untuk konteksnya. In Asia, it is used to season sauces. It itu kembali ke kalimat sebelumnya, yaitu kata benda dari this aromatic fruit. Apa itu this aromatic fruit? Yang diomongkan tadi yaitu utamanya kardamom. Kardamom itu kapulaga ya dalam bahasa Indonesia. Maka in Asia kapulaga digunakan untuk season, membumbui saus seperti olahan kare. Maka dari itu untuk pilihan yang paling tepat adalah spice, membumbui. Kalau divide itu membagi, forecast itu mengumumkan, put a time limit itu membatasi waktu. Jadi yang paling tepat spice. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 kata kuncinya adalah curry. Curry. Curry ini sebagai kata benda. Yang mana dalam keseharian kita tahu dan sangat paham curry itu seperti apa ya kan? Maka di sini kalau kita tanpa membaca pun sebenarnya tahu jawabannya, ya kan? Dan pertanyaannya, look at the word curry in the passage. Curry is, jadi curry itu apa sih? Apakah the fruit of ginger plant? Jadi di sini dikasih tahu kalau curry itu adalah sebuah rempah-rempah seperti jahe, tumbuhan jahe. Kemudian kalau bravo itu a spicy type of sauce. Semacam saus. Kalau yang C itu culture in the area of the Middle East, sebuah budaya. Tidak masuk ya. Kalau di bacaannya di sini culture-nya itu bukan semacam kari, tapi culture dari si kegunaan yaitu kardamom ya. Kemudian salah ya untuk yang Charlie.
Kalau yang delta, a type of golden colored tea. Jadi teh yang berwarna keemasan. Nah, kalau di sini golden colored tea itu apa? Itu adalah bukan kari, tapi yang itu tadi kembali ke kardamom. Nah, jadi kurang tepat. Yang mana kira-kira? Nah, yang paling tepat adalah olahan tadi, yaitu a spicy type of sauce. Jawabannya. Number 5. Click on the word in the passage that could be best replaced by steamed. Steam itu dalam bahasa Indonesia memiliki arti diuapkan, ya. Atau ditanak, dikukus, dan kita lihat steam di sini tidak ada sama sekali dalam bacaan. Maka yang lebih mirip sama kata steam adalah, karena kita tadi sudah mencari jawabannya ada di curry ya, yang pertanyaan nomor 4 yaitu ada curry, berarti kemungkinan besar pertanyaan nomor 5 itu masih berhubungan di baris terakhir. Dan ini kita lihat in Middle Eastern ada kata kerja yaitu steeped. Karena steam ini kata kerja, kita juga harus mencari yang kata kerja. Steeped ya, steep itu direndam. Untuk apa direndam? Ya kan? Untuk diambil sarinya. Jadi otomatis hampir sama dengan steam. Diuapkan. Oke. Jawabannya steep. Next, bacaan baru, langsung saja ke pertanyaan. Look at the word parish in paragraph 1. Yang hampir sama, artinya sama parish itu apa? Ya. Nah, untuk di sini katanya memang asing ya kan? Tapi kita disuruh untuk mencari yang maknanya sama dengan parish. Kita lihat untuk kalimat lengkapnya, the life span of an elephant that dies from natural causes is about 65 years. Jadi untuk kehidupan seekor gajah itu sampai 65 tahun untuk yang natural causesnya, yang natural, yang alami. Of course, an elephant can perish. Jadi gajah bisa titik-titik dari unnatural causes juga, dari penyebab yang tidak alami juga. Jadi can perish ini sama dengan yaitu can dies. Nah, can die gitu ya. Perish sama dengan die, meninggal. Lanjut ke nomor 7. Unnatural. Kata kuncinya unnatural, clauses in meaning apa? Nah, unnatural lawannya natural. Natural kalau un itu berarti memiliki arti apa? Tidak. Ya. Yang mana di sini un itu sinonimnya sama dengan ab. Ya, ab itu juga diartikan tidak, abnormal. Jawabannya langsung kelihatan. Lanjut kita ke nomor 8. Drug. Drug means, jadi drug itu sinonimnya apa? Nah, kalau kita tidak paham, drug itu dari kata dry. Nah, dry, yaitu kering ya. Dan di sini kita lihat kering ya. It can die from disease that spread throughout an elephant herd. Jadi gajah bisa mati dari penyakit yang disebarkan oleh sekelompok gajah, atau bisa juga mati dari drought, yaitu apa? Or from the lack of food that almost certainly accompanies the inadequate supply of water. Jadi kurangnya air, jadi alias kekeringan. So the best answer of number H is apa? Ya ini dia, an inadequate supply of water, kekurangan air. Nomor 9.
Which of the following could be used to replace the word survives? Ya, seperti yang kita tahu survive biasanya artinya adalah berjuang, ya kan? Nah, kita lihat di sini ada di baris ke-6 survive. If however an elephant survives this disaster. Jadi berjuang dari disaster, bencana alam. Jadi otomatis yang mana kira-kira? Kalau kita lihat di sini rises to timbul, succumbs to itu meninggal ya atau menyerah, denies menolak, mengelak ya. Jadi yang paling tepat adalah lives through, hidup melalui gitu. Lanjut ke nomor 10. Look at the word molars in paragraph 2. Close in meaning apa molars itu? Paragraf 2. Ini dia. Kalau kita lihat kalimat lengkapnya, if however an elephant survives this disaster, it falls prey to old age in its mid-60s. Jadi kalau bisa bertahan hidup dari bencana alam, maka usianya sampai 60-an. The cause of death is attributed to loss the final set of molars. Sebenarnya penyebab kematian adalah loss of the final set of molar. Kehabisan molars, yaitu apa? When this last set of teeth is gone. Jadi molars itu sinonimnya adalah teeth ya. Jawabannya adalah teeth, gigi. Karena kalau nggak ada giginya nggak bisa mengunyah makanan dan tidak bisa mendapatkan nutrisi gitu maksudnya. Next number 11. In line H, malnutrition is used to describe a condition related to, mendeskripsikan sebuah kondisi yang berhubungan dengan apa malnutrition. Ini mal. Nah, kalimat lengkapnya when this last set of teeth is gone, the elephant dies from malnutrition. Jadi kalau ketika giginya udah habis, gajah ini meninggal dari malnutrition. Malnutrition itu apa? Ya dideskripsikan di sini because it is unable to obtain adequate nourishment. Tidak bisa mengumpulkan nutrisi yang cukup ya. Otomatis malnutrition ini berhubungan dengan poor eating. Oke. Kalau malnutrition nggak mungkin good health ya, karena kesehatan yang bagus, illness, penyakit, tapi di sini lebih fokus ke makanannya ya, nutrisi ya. Dental problems, masalah dengan gigi, padahal di sini tidak memang disebabkan oleh dental problems, masalah gigi, tapi penyebabnya atau efeknya ke malnutrition karena makannya jadi nggak bagus. Nomor 12, final home, closest meaning to. Paragraph 2, final home di sini apa? Where there is shade for comfort from the sun and soft vegetation for cushioning. The bones of many old elephants have been found in such places. Jadi banyak tulang-tulang dari gajah-gajah ditemukan di final home ini tadi. Apa sih kira-kira? Ya, karena final ya, final itu terakhir. Jadi dia diartikan yaitu a place to die. Kalau comfortable house ya memang comfort, tapi lebih ke final home ya. Place for sale, tempat untuk dijual. The only remaining place to live, satu-satunya tempat yang tersisa untuk tempat tinggal, tidak ya. Jadi jawabannya paling tepat adalah place to die. The last one, shade. Sinonimnya shade adalah apa? Nah, kalau shade kita tahunya arti dalam bahasa Indonesia adalah bayangan ya kan? Bayangan. Where there is shade for comfort from the sun. Jadi comfort from the sun and soft vegetation. Jadi comfort from the sun itu maksudnya apa? Jadi tidak terkena sinar matahari atau terpapar sinar matahari secara langsung. Jadi apa? Jawabannya yang paling tepat adalah diminished light. Cahaya yang masih
terlindungi. Well guys, thanks for watching. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kali ini. See you on the next video. Bye.